Halo teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang perbarengan tindak pidana. KUHP mengatur perbarengan pidana pada bab 6 pasal 63-71. Yang pertama kita bahas adalah konkursus idealis. Diatur pada pasal 63 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorpsi atau hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dua aturan pidana, yaitu penjara 12 tahun menurut pasal 285 dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281. Maka dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara. Dan jikalau dihadapkan dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimum yang sama, maka diambil yang mempunyai pidana tambahan yang paling berat. Dan juga pada pasal 63 ayat 2, terkandung adagium lex specialis derogat legi generalis, sehingga sistem absorpsi tidak berlaku jikalau ditemukan asas ini. Misalkan seorang ibu menggugurkan kandungannya, maka dapat diancam pasal 338 tentang pembunuhan dan diancam penjara 15 tahun. Namun karena pasal 341 telah mengatur khusus tentang aborsi dan diancam penjara 7 tahun, maka tidak berlaku sistem absorpsi, sehingga ibu itu hanya diancam pasal 341. Yang kedua adalah perbuatan berlanjut. Diatur pada pasal 64 KUHP, terjadi apabila seorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ada beberapa kriteria perbuatan berlanjut. Yang pertama harus ada satu keputusan kehendak. Yang kedua masing-masing perbuatan harus sejenis. Dan yang ketiga tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Sistem pemberian pidananya menggunakan sistem absorpsi. Dan bila mana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 mengatur ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Dan pada ayat 3 mengatur ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang terdapat pada pasal 364, 373, dan 407 ayat 1. Yang ketiga kita bahas adalah konkursus realis, yang diatur pada pasal 65-71 KUHP, yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Ada beberapa macam sistem pemberian pidana pada konkursus realis, yaitu apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana yang tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misal jika A melakukan 3 kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka sesuai dengan teori di atas, yang berlaku adalah pidana penjara maksimum 12 tahun. Yang kedua, apabila kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Misalkan A melakukan 2 kejahatan, masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Seharusnya kita memakai sistem penjumlahan, yaitu 2 tahun penjara, 9 bulan kurungan. Tetapi karena tidak boleh lebih dari sepertiga dari pidana terberat, sehingga dalam kasus ini dipakai paling lama yaitu 2 tahun 8 bulan. Dan karena semua pidana pokok harus dipakai, maka ancamannya berupa 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Yang ketiga adalah jika konkursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu menjumlahkan semua pidana yang diancamkan tapi dibatasi sampai 1 tahun 4 bulan. Dan yang keempat, jika konkursus realis berupa kejahatan ringan, maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum penjara 8 bulan.
Terima kasih telah menonton video ini. Terakhir saya akan mengutip kalimat, yaitu hiduplah seolah engkau akan mati besok, dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.